Kalian pasti tahu dong siapa selebriti yang ada dalam foto ini. Ya, dialah Chef Arno yang dikenal publik sebagai juri di ajang pencarian bakat memasak, yaitu MasterChef Indonesia. Kalau dalam foto ini adalah Chico Jericho, aktor kenamaan Indonesia yang sudah membintangi banyak judul film. Dan yang ini tentu sudah tidak asing lagi dong. Dikenal kerap tampil nyentrik dan selalu dikelilingi wanita cantik, dialah Hotman Paris Hutapea, salah satu pengacara Conan Indonesia. Kira-kira mereka foto di mana ya guys? Sepertinya Mimin kenal dengan latar belakang tempat fotonya. Yang jelas ini di daerah Canggu, Bali guys. Hehe. Bentar, itu kok ada tulisan larinya ya? Apa jangan-jangan ini tempat pelarian? Daripada penasaran, mending langsung saja kita cari tahu. Nah, ketemu guys. Ternyata tempatnya di Babi Guling Men Lari yang terletak di kawasan wisata Canggu, Badung, Bali. Warung makan Babi Guling Men Lari ini bisa dibilang salah satu tempat makan babi guling yang terkenal di Bali guys. Selain warga lokal, mereka yang sering makan kesini juga dari wisatawan asing dan domestik yang berlibur di Bali, khususnya di Canggu. Dan beberapa selebriti yang sudah Mimin sebutkan tadi. Selain tempat makan, Babi Guling Men Lari ini juga melayani pesanan babi guling untuk acara di villa-villa seperti di foto ini guys. Dan ini adalah beberapa mobil milik owner dari Babi Guling Men Lari. Sudah pasti mobil ini hasil dari babi guling. Mewah ya guys. Kira-kira apa ya rahasia suksesnya hingga bisa membeli beberapa mobil mewah seperti ini? Yuk kita tanya ke ownernya langsung. Ya, untuk para calon pengusaha atau yang sudah baru mulai berusaha, ya setidaknya lah pastilah untuk bisa maju, untuk bisa sukses, dasar utamanya itu adalah pasti kerja keras, konsisten, dan kreatif. Menurut yang ketiga kunci itulah yang bisa membuat orang itu bisa menjadi sukses. Tanpa semua itu, salah satu aja dilanggar, yang yakin kurang gitu loh. Kurang serang jadinya. Iya. Pernah mengalami titik terendah nggak Pak? Pernah dong. Menjalankan usaha dan apa yang membuat upaya Bapak untuk bangkit lagi? Iya, pernah dong. Pernah. Sedikit, Pak. Nah, disinilah seperti yang di awal Tiang bilang tadi, untuk bisa maju lah dalam sebuah usaha itu minimal ada kata kreatifnya kan. Kreatif yang dimaksud ini kan pengertiannya kan luas. Bukan hanya dari satu sisi aja, semua lini kita itu harus bisa berkreasi gitu loh. Bukan hanya dari segi gulingnya aja, bagaimana biar bisa bikin guling kulitnya crispy, matangnya ke dalam, nggak cuma itu aja. Bagaimana caranya kita mengembangkan dari sebuah babi guling itu minimal ya, kayak ada punya acara seperti upacara, kita berusaha menjualnya babi guling utuhnya ke arah itu. Nah terus orang-orang punya acara kayak bule-bule tamu-tamu itu loh. Artinya dia ada acara dalam sebuah villa yang anggotanya mungkin kayak party-party kecil-kecil itu. Bagaimana caranya kita biar bisa masuk ke daerah itu gitu loh. Artinya kan kalau cuma mengandalkan di warung aja ya, di saat titik terendahnya ya kita gimana ya? Lesu dah. Kayak begitu loh. Makanya kalau yang namanya kreatif itu semua sisi yang bisa kita rengkuh gitu. Di saya sendiri berusaha untuk bisa masuk ke daerah itu gitu. Semua lini yang berusaha seperti itu. Kalau ya namanya juga makanan atau masakan tradisional kayak babi guling itu sudah sangat pasti, sangat banyak sekali bermunculan dagang-dagang yang berjualan babi guling gitu kan, babi guling masakan yang seperti itu kan. Menurut yang kalau itu dibilang sebagai sebuah saingan, menurut yang rasanya salah gitu.
Menurut yang ini adalah sebentuk persaingan yang akan bisa membuat kita untuk mengarah kepada sebuah hasil produksi yang lebih baik gitu. Dengan persaingan itu kita akan berlomba-lomba untuk menyajikan apapun itu bentuknya biar bisa menarik calon konsumen untuk bisa datang ke tempat kita begitu loh. Motivasi ya Pak? Menurut yang itu adalah sebuah motivasi buat diri sendiri untuk bisa lebih memajukan ya usaha kita gitu. Nah, syukurlah karena di daerah Canggu itu kan masuk daerah pariwisata yang apa namanya perluasan dari Kuto gitu kan, artinya karena di Kuto sudah padat gitu, akhirnya tamu-tamu kan udah mulai merembet ke daerah Canggu. Nah syukurlah daerah Canggu itu kan sebagai daerah wisata baru, sehingga pengaruhnya terhadap warung tiang niko adalah konsumen-konsumen tiang, pelanggan-pelanggan tiang niko banyak yang dari bule itu, terus tamu-tamu Cina-Cina itu loh. Yang memang berlibur ke Bali dekat dia dengan warung tiang gitu. Nah di samping lokal-lokal juga. Kalau dibilang sebentuk sebuah keberhasilan, ya sih boleh sah-sah saja gitu kan. Keberhasilan yang dimaksud sampai bisa banyak artis yang datang, ya bolehlah dibilang seperti itu. Kalau tiang bicara nanti cuma artis, dari sisi artisnya aja, masyarakat lokal yang yakin bakalan ada sesuatu yang yang lain kan. Tapi tiang memang sih bukan mengesampingkan bahwa apabila ada orang-orang terkenal, tenar gitu, public figure yang bisa datang ke warung tiang sangat mengapresiasi hal itu gitu. Berterima kasih sekali. Artinya itu salah satu faktor yang bisa mendorong orang-orang yang bukan public figure untuk datang ke warung tiang seperti itu. Sampai dengan saat ini Pak, berapa karyawan yang Bapak miliki Pak? Kalau tidak salah ya sekitar 20-an lah, 20-an sekian lah. Cuma babi guling aja. Ke depan ada rencana mungkin buat inovasi baru lagi, olahan babi lain? Rencana sih ada, tapi untuk saat ini tiang masih kepingin lebih fokus kepada yang namanya babi guling dulu gitu. Sampai dengan saat ini berapa cabang Pak? Tiang baru punya 3. 3 ya? Baru punya. Di mana aja Pak? Di Mengui, daerah Mungu, juga Kecamatan Mengui, sama di Kuta Utara, Canggu, tepatnya Desa Canggu. Ya. Saya berkeinginan punya cabang yang lebih banyak dari sekarang. Nah cuma kendalanya ya jelaslah, untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa membuka sebuah cabang baru, itu diperlukan minimal kita bisa masuk ke daerah yang menurut kita sesuai gitu. Artinya mencari tempat yang sesuai dengan keinginan kita itu yang jadi masalah. Artinya kendalanya kita untuk bisa mendapatkan tempat yang pas gitu loh. Pak, harapan Bapak Pak terhadap kuliner Bali ke depan itu seperti apa Pak? Tiang mengharapkan sih biar lebih banyak jenis variasi lah. Jenis variasi bukan hanya babi guling doang. Kalau yang ada sekarang itu kan yang memang ngetren di Bali itu kan memang ya babi guling lah. Memang babi guling, terus juga ada bebek, kayak masak-masakan bebek gitu kan, ayam memang udah banyak gitu loh. Tapi kita perlu ingat sekarang bahwa yang paling sangat mendominasi kuliner di Bali itu kan istilahnya produk-produk atau masak-masakan yang datangnya dari luar negeri kan. Kayak McD, KFC, kan seperti itu. Nah memang sih ada muncul yang kayak ACK, fried chicken dan lain-lainnya. Yang jelas mereka kan belum bisa mendominasi kayak yang dilakukan oleh produsen-produsen seperti McD, KFC dan yang sejenisnya itu loh. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita sebagai masyarakat lokal yang menggali potensi di kita sendiri yang sampai saat ini mengandalkan dari sisi pariwisata, mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara kita yang bisa menyamailah, biarpun belum tentu bisa melewati mereka yang sudah besar itu, minimal menyamailah. Nah itu harapan tiang. Sebelum sukses seperti sekarang ini, dulu saat baru merintis usaha babi guling menari ini, sang owner selama 2 tahun belum pernah sama sekali merasakan yang namanya untung guys. Tiang nama asli tiang Imade Bangur. Panggilan tiang Nang Lari, karena cerita pribadi tiang dulunya waktu
masih pacaran sama menlari tiang itu, tiang karena tidak disetujui sama orang tua, akhirnya tiang nekat lari ke luar pulau gitu. Oh, gitu ya. Itu kenapa dinamakan menlari ya Bang? Nah dari sanalah ceritanya tiang akhirnya bisa membuat sebuah usaha kecil-kecilan kayak sekarang ini. Akhirnya tiang namakan menlari gitu. Dulu saat memulai usaha itu gini nggak Pak? Apa seperti langsung jeblek tempat usaha gini, jeblek gitu nggak? Enggak. Apa ada proses step by stepnya? Prosesnya menurut tiang itu lumayan panjang, panjang. Khusus di menlari ya, babi guling menlari itu tiang jalani dari awalnya, dari startnya itu sekitaran 1 tahun sampai 2 tahun tiang tidak mendapatkan hasil sepeser pun. Belum mendapatkan gitu. Belum mendapatkan hasil sepeser pun. Itu terjadi karena mungkin pengalaman tiang yang tidak ada di babi guling. Nah, terus dari sisi bumbunya mungkin kurang pas, atau dari promosinya belum pas mungkin, atau gimana. Tapi yang jelas tiang pada saat waktu dari awal 1 tahun 2 tahun itu tiang terus berkreasi gitu, mencari cara, mencari jalan gimana caranya ya warung tiang itu biar bisa jalan. Oh, terus kalau misalnya Bapak nggak ada basic untuk kuliner itu, gimana dong untuk Bapak belajarnya itu? Belajar di mana dong Pak? Nah itu udah belajar sambil jalan. Otodidak ya? Otodidak sekali. Dari teman ke teman gitu mungkin ya? Pada yang berusaha babi guling. Pada saat itu belum, persentasenya dari teman ke teman itu belum seberapa. Yang pure karena keinginan sendiri sama istri aja. Cerita dari Nang Lari ini sangat menginspirasi ya guys. Semoga bermanfaat buat kalian yang saat ini baru memulai maupun yang sudah menjalankan usaha babi gulingnya ya guys. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!